Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak banggakan, anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah ya, tentunya semoga kita tetap diberikan kesehatan selalu, jaga tetap imunitas tubuh kita dengan makanan-makanan yang bergizi, tetap patuhi protokol kesehatan, semoga cepat kita tatap muka kembali. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang materi Thaharah. Untuk itu, mari kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, mari kita mulai materi yang pertama dengan bab Thaharah. Di sini ada gambar tentang anak-anak SMP Negeri 25 Tangerang sedang melaksanakan Thaharah dengan mencuci tangannya dan berdoa. Thaharah itu apabila kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah, menghadap kepada Allah, tentunya kita harus bersuci, bertaharah. Ketika kita mau melaksanakan sholat, kita harus bertaharah terlebih dahulu. Ketika kita mau melaksanakan membaca Al-Quran, juga harus bertaharah terlebih dahulu. Makanya taharah baik badan kita, tempat kita, maupun pakaian kita, kita harus suci semuanya. Tentunya kalau kita hidup bersih, hidup merasa nyaman. Semua bersih, hidup jadi nyaman. Betul tidak anak-anakku? Oke, betul. Selanjutnya, kompetensi dasar yang harus kalian miliki, yang harus kalian kuasai, yakni 3.7. Memahami ketentuan bersuci dari hadas dan najis berdasarkan ketentuan syariat Islam. 4.7. Mendemonstrasikan tata cara bersuci. Adapun tujuan pembelajaran materi Thaharah ini adalah menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan besar serta najis berdasarkan syariat Islam. Berikutnya, melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil, besar, serta najis berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan besar, serta najis. Dan yang keempat, menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, serta najis. Yang kelima, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan besar serta najis. Adapun tujuan pembelajaran yang terakhir, mempraktekkan bersuci dari hadas kecil dan besar dan najis.
Dari tadi kita membahas tentang taharah. Taharah di sini bukanlah taharah tetangga kita, si empok taharah atau ibu taharah, tidak, melainkan taharah secara bahasa berasal dari kata atau istilah an-nadofah yang artinya bersih atau bersuci. Namun menurut istilah sebagaimana yang dikutip dalam kitab Fathul Qorib, dijelaskan di sini, amma syara'an fa fiha tafasiru katsirah. Sedangkan menurut syara, maka di dalamnya terdapat banyak penafsiran. Minha qauluhum fi'lu ma tustabaha bihi shalah. Di antaranya adalah ungkapan ulama yang melakukan sesuatu yang dengannya sholat diperbolehkan. Ai min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasah, yaitu berupa wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Amat tuharat. Adapun kalau kita melafalkan, membacanya dengan tuharoh, toknya didomahkan, bidomin fasmun, didomahkan ya, libaqi fasmun libaqiyatil ma'i, adalah sebutan bagi sisa air, tuharoh, sisa air ya. Jadi taharah adalah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang diperbolehkan melakukan ibadah, semisal sholat, tawaf, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalil naqli. Perlu kita ketahui dalil naqli yang menjelaskan, yang menguatkan tentang materi taharah ialah Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Adapun dalil naqli yang diambil dari hadis Nabi yang berbunyi, la yaqbalullah salatun bi khairi tahuran, rawahul Muslim. Tidak akan diterima salat seseorang bi khairi tahurun, tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Jadi, salat kita tidak akan diterima tanpa bertaharah terlebih dahulu, tanpa wudu terlebih dahulu. Begitupun ibadah-ibadah yang lain, ya. Berikutnya, semisal tadi bertadarus Al-Quran pun harus terlebih dahulu kita wudu, ya. Di atas ini adalah Quran surah 222 Al-Baqarah ya. Quran surah Al-Baqarah 222 yang berbunyi, innallaha yuhibbut tawwabina. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabina, orang-orang yang bertaubat. Ini adalah taharah secara batin dengan cara taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Tentunya berangkat dari ayat ini, pembagian taharah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah taharah batin, adalah membersihkan diri kita dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Batin kita dibersihkan dari segala macam penyakit-penyakit hati dengan cara menguatkan tauhid dan amal soleh kita ya. Kemudian yang kedua, pembagian taharah yang kedua adalah taharah lahir, adalah bersuci dari kotoran, hadas, dan najis-najis.
Caranya dengan melakukan wudhu, mandi dan tayamum, serta membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat kita. Selanjutnya, macam-macam najis. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, yang soleh dan solehah, taharah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, taharah dari hadas. Yang kedua, taharah dari najis. Adapun taharah dari hadas terbagi lagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Contoh hadas kecil meliputi buang air kecil, buang air besar, buang angin, menyentuh kemaluan dan dubur, serta tertidur. Ini semua adalah hadas kecil, maka kita bertaharah dengan cara wudhu. Menghilangkan hadas kecil ini dengan cara wudhu. Berikutnya lagi adalah hadas besar. Contoh ini meliputi keluar air mani, bersetubuh, haid atau menstruasi bagi perempuan, wiladah melahirkan, ini ibu, nifas, darah setelah melahirkan, ini adalah nifas namanya ya. Maka ini wajib mandi jinabah. Ini adalah hadas besar yang harus dibersihkan dengan mandi jinabah. Taharah yang kedua, taharah dari najis. Maka najis ini dalam kategori cara membersihkannya terbagi menjadi tiga. Pertama adalah najis mukhafafah. Ini adalah najis ringan. Yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga najis mughalladah, berat. Kita kembalikan ke sini. Najis mukhafafah. Contohnya adalah air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Maka ini dinamakan najis mukhafafah. Cara membersihkannya perlu kita ketahui, anak-anakku, dengan cara membersihkan air ke tempat najis tersebut. Ya. Selanjutnya adalah mutawassithah. Ini bersifat sedang, tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Mutawassithah, di tengah-tengah ya, sedang. Contohnya adalah air kencing, kotoran binatang, kemudian ada tinja, nanah, darah, dan bangkai. Ini semua adalah contoh najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Najis mutawassithah dibedakan lagi menjadi dua. Najis hukmiyah sama najis ainiyah ya. Apa itu najis hukmiyah, Pak? Najis hukmiyah itu najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak jelas zatnya, baunya dan rasanya, misalnya air kencing yang sudah kering. Karena tidak tampak maka dimaafkan atau dima'fu ya. Terus bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena air najis. Dan berikutnya adalah najis ainiyah, yaitu najis yang jelas zatnya, baunya, dan rasanya. Cara mensucikannya dengan dihilangkan najisnya, kemudian disiram dengan air suci yang mensucikan sehingga zat, bau, dan rasanya hilang. Itu adalah mutawassithah. Kemudian contoh najis berikutnya lagi adalah najis mughalladah. Ini adalah yang kadarnya berat, najis yang kadarnya berat.
Adapun najis ini yang tergolong najis mukhalatah adalah contohnya air liur anjing dan kotoran yang keluar dari anjing dan babi. Ini adalah yang kadarnya berat. Maka cara mencucikannya dengan mencucikan sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali ya. 7 kali yang dicampur dengan debu atau tanah ya. Yang tentunya debu atau tanah yang suci. Oke. Itu macam-macam taharah. Selanjutnya, media yang digunakan untuk bertaharah ada 3, air, bisa melalui debu, bisa melalui batu. Nah, air, debu, atau batu. Batu itu digunakan untuk istinja, membersihkan kotoran BAB apabila di perjalanan tidak menjumpai air ya. Bisa menggunakan batu. Oke, selanjutnya kita ke sini ke air. Air itu macamnya ada 7. Di sini ada 7. Kenapa ada 7? Ini saya ambil dikutip dari kitab Fathul Qorib yang bunyi al-miyahul lati yajuzu. Air-air yang diperbolehkan untuk bersuci ya, at-tathiru biha sab'u miyahu. Ada 7 air, semacam air. Yang pertama adalah ma'us sama'i, air langit. Artinya adalah ain an-nazilu minha wa huwal matar. Maksudnya yang turun dari langit yaitu air hujan. Dan yang kedua wa ma'ul bahr, air laut. Maksudnya air asin, itu boleh nggak apa-apa. Dan wa ma'un nahari, air sungai, yaitu air tawar. Ini maksudnya adalah air yang bersih, jernih ya. Kalau air sungainya sudah terkena limbah, sudah berwarna, sudah bau, rasanya dan sebagainya, itu sudah tidak bisa dipakai untuk bertaharah. Dan yang keempat adalah wa ma'ul bi'ri, air sumur. Ini boleh untuk bertaharah. Wa ma'ul aini, dan air mata air atau sumber air. Wa ma'i salji, dan air salju. Wa ma'ul bardi. Nah, wa ma'ul bardi berarti air es dari langit. Ini 7 macam air ini bisa diperbolehkan untuk bertaharah. Dan perlu kita ketahui ternyata air yang 7 ini diklasifikasikan menjadi 4 jenis air ya. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Air ini bisa dikatakan mutlak untuk bertaharah. Yang kedua adalah air musyammas, air yang dijemur di terik matahari. Ini nggak boleh dan dihukumi makruh. Khawatir nanti bisa berefek pada kulit kita ya. Dan selanjutnya adalah air yang suci tapi tidak mensucikan ya. Tidak mensucikan maksudnya bagaimana air ini, dan contohnya seperti apa? Contohnya adalah air kelapa, air sirup, air teh. Itu airnya semuanya suci namun tidak bisa untuk mensucikan. Ya. Dan berikutnya yang keempat, jenis air yang keempat adalah air mutanajis. Artinya adalah air yang terkena najis. Air yang terkena najis tidak diperbolehkan untuk bertaharah. Dan air yang mutanajis ini adalah apabila ada persoalan air yang terkena najis atau kejatuhan najis, itu namanya air mutanajis. Kemudian ternyata air tersebut kurang dari 2 kolah, maka dihukumi air mutanajis. Lain halnya air yang berukuran 2 kulah atau lebih, maka ini apabila kejatuhan najis masih bisa untuk bertaharah. Ukuran 2 kolah itu yang seperti apa? Kalau kita ambil
ukuran dengan liter, dengan satuan liter, maka berkisaran sekitar 270 liter. Dan ulama berbeda pendapat, ada yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan 275 liter. Itu adalah ukuran 2 kula. Kalau mau dibikin ukuran ember berbentuk persegi, berarti dengan volume panjang, lebar, kali tinggi masing-masing adalah 60 cm. Apabila kurang dari itu, maka dikatakan air mutanajis. Dan apabila ukurannya sesuai ataupun lebih, maka diperbolehkan untuk bertaharah dengan air tersebut. Selanjutnya, ada 3 di sini. Mandi wajib, yang kedua wudhu, dan yang ketiga tayamum. Ini adalah tata cara bersuci untuk menghilangkan hadas. Kalau menghilangkan najis sudah dijelaskan di awal tadi, ya. Dan ini tata cara bersuci untuk menghilangkan hadas. Yang pertama, hadas besar dilakukan dengan cara mandi wajib atau dikenal dengan mandi jinabah. Mandi jinabah ini atau mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ya. Sering disebut mandi janabah atau mandi junub. Nah, caranya yang pertama adalah niat mandi wajib. Ada yang sudah tahu niat mandi wajib? Ya. Niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, menghilangkan najis apabila di badannya terdapat bekas tetesan darah. Maksudnya di sini adalah bagi yang mungkin perempuan yang sedang haid atau menstruasi, yang sudah selesai menstruasinya atau sudah selesai nifasnya, maka dibersihkan dahulu bekas tetesan darah itu atau bekas najis yang lain, ya. Setelah itu baru kemudian dibasahi seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki hingga merata dengan menggunakan air hingga sampai masuk ke pori-pori kulit kita. Jangan sampai ada yang sedikit pori-pori yang masih kering. Dan berikutnya, yang kedua adalah wudhu. Wudhu ini adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun caranya, yang pertama adalah niat. Niat, ada yang sudah tahu niat? Bacaan niat wudhu? Iya. Bagi yang sudah tahu, alhamdulillah. Dan bagi yang belum tahu, silakan kalian bisa hafalkan atau bisa tulis. Bunyinya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ulangi lagi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan dengan membaca bismillah, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Ya, dibersihkan semuanya. Dan yang ketiga, membasuh muka hingga merata. Dan yang keempat, membasuh kedua tangan, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, tidak kurang sampai siku, ini harus sampai siku-siku, ya, siku-sikunya harus basah. Dan yang kelima, mengusap kepala. Dan yang keenam, disunahkan membasuh telinga, yang di luar maupun di dalam semuanya dikorek, dibersihkan semuanya. Dan yang tujuh ya ini ya. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Kalau orang Jawa bilang namanya enton-ton, sampai enton-ton.
sampai mata kaki ya, dibasuh kakinya. Nggak boleh sampai ke lutut. Kalau ke lutut nanti malah bisa dihukumi kalau kita menggunakan air masjid atau musola yang wakaf bisa haram hukumnya. Namun apabila kita mau menggunakan airnya sendiri pun bisa makruh. Sayang kan? Jadi sampai kaki ke mata kaki saja. Dan tertib. Tertib itu artinya adalah berurutan. Dari mulai niat dan seterusnya berurutan. Tidak boleh loncat-loncat, yang satu ditaruh ke yang lima taruh ke tiga dan seterusnya, nggak boleh. Itu harus tertib urut-urut. Dan yang terakhir berdoa setelah wudhu. Selanjutnya tayamum. Nah, ada yang tahu tentang tayamum? Tentunya sudah ada sebagian yang sudah tahu, ada sebagian yang belum tahu. Tayamum itu adalah pengganti wudhu atau mandi wajib ya, pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan, dispensasi untuk orang yang tidak dapat memakai air karena kan mungkin ada halangan atau uzur atau juga tidak menjumpai air ya, tidak ada air di dalam satu desa, itu nggak ada air, satu kelurahan nggak ada air, maka boleh diperbolehkan tayamum. Adapun tata cara tayamum adalah yang pertama adalah niat. Bisa lihat kalian di gambar 3.6. Tangan kita telapak tangan ditempelkan pada debu yang suci ya. Ingat, ini adalah debu, bukan semen, bukan bedak. Harus debu yang suci. Niatnya bagaimana? Niatnya adalah nawai. Gimana, ada yang tahu? Niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Ulangi lagi. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk mendapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, mengusap muka dengan tanah debu yang suci. Bisa dilihat gambar 3.7 ini. Dan yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Ini contohnya 3.7. Dan yang terakhir, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu ya. Oke, sampai sini. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh nanti tanyakan lewat kolom komentar atau komentar kelas di grup GCR, atau bisa langsung dikonsultasikan atau ditanyakan lewat grup WA. Banyak cara ya pertanyaannya ya. Bisa kalian lihat anak-anakku yang Bapak bahkan, ini adalah hikmah thaharah. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, terhindar dari virus, karena kebanyakan sumber virus itu berasal dari kuman, berasal dari kotoran, berasal dari virus di sekitar kita. Makanya Islam sudah mengajarkan sedemikian rupa sampai detail banget, sampai membahas tentang thaharah di dalam sendi-sendi kehidupan kita. Selanjutnya, hikmah yang kedua, orang yang selalu menjaga wudhu wajahnya akan tampak bersinar nanti saat dibangkitkan di alam kubur ya. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita dekat karena hati dan pikiran kita bersih. Yang keempat, bersihan itu sebagai pangkal keimanan dan pangkal kesehatan. Hal itu sesuai dengan ungkapan bijak, kebersihan pangkal kesehatan, atau an-nadzafatu minal iman. Itu yang sering ditulis anak-anak di ini,
tulisan jadwal piket biasanya tulisan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Atau juga bisa berbunyi at-taharatu syatrul minal iman. Taharah itu sebagian dari iman. Selanjutnya, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup lebih nyaman dan indah. Itulah hikmah taharah. Semoga kita bisa mengambil hikmah taharah untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada apakah setelah ini? Ya, ternyata ada gambar-gambar. Ada papa sedang briefing anak-anak rohis. Ada ini foto keluarga. Ini adalah alumni kelas 9 3 tahun yang lalu ya kayaknya. Oke. Kemudian ada foto-foto kece bersama dengan wali kelasnya. Ini dia gedung sekolah kita. Ada penampakan ini. Selanjutnya itu salah satu contoh pembiasaan di sekolah kita dengan tadarus Al-Quran one week one juz, menghatamkan 1 minggu menghatamkan 1 juz. Oke, akhirnya sekian dan terima kasih. Sebelumnya Bapak kasih bonus, kasih hadiah untuk kalian adalah tugas. Ada 2 yang berbunyi, mengapa tohar itu penting? Tuliskan contoh hadas dan najis serta cara mensucikannya. Jawaban ini kalian tulis di Microsoft Word, kemudian nanti dikirimkan di link yang nanti Bapak siapkan. Ini untuk menyeragamkan, menserasikan agar tugasnya tidak berseragan. Sebenarnya bisa saja dikirim lewat Google Classroom atau lewat email, tapi untuk menseragamkan lewatnya situ. Namun apabila untuk ada kendala ya bisa dikirim lewat email, bisa dikirim lewat Google Classroom ya. Atau yang lebih ini lagi bisa dikirim lewat WA, nggak masalah. Gitu ya. Intinya kirimnya lewat link. Nanti kalian bisa tulis jawabannya di Microsoft Word. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.